memberikan gambaran tentang perkembangan yang cukup bagus dari apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Yang pertama terkait dengan soal PPKM, Pak Menteri. Kami tadi meminta supaya jangan perwakilan saja tetapi seluruhnya teman-teman, karena masing-masing kami turun ke daerah dapilnya masing-masing. Yang pertama kali dikejar oleh teman-teman di daerah adalah memang soal PPKM ini. Nah, PPKM ini pada ujungnya ternyata yang kedua ini membuat kegelisahan luar biasa bagi para guru-guru swasta yang diterima sekalipun, kemudian di P3K, kemudian yayasan, kemudian juga teman-teman honorer yang di pendidikan di sekolah negeri. Itu semuanya menyampaikan kegelisahannya. Yang pertama, teman-teman dari honorer yang diterima itu tidak sepenuhnya senang, Pak Menteri. Dia senang separuh. Ya, bisa diterima dan alhamdulillah masuk. Tapi ketika dia tahu bahwa dia harus lepas dari sekolahannya, dia juga tidak tega dengan yayasannya, dengan teman-temannya yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian juga dia nggak senang juga, punya perasaan nggak etis juga, ketika ternyata dia diterima di tempat negeri yang di situ teman-teman honorer di negerinya dia kemungkinan akan tergeser. Jadi dengan demikian dia mungkin di satu sisi merasa senang, di sisi yang lain sebagai guru yang punya etika itu merasa tidak senang dengan itu. Oleh karena itu seluruhnya Pak Menteri, kebetulan kami ketemu dengan semua aliansi penyelenggara pendidikan, kami ketemu dengan teman-teman honorer MKKS negeri maupun swasta. Mereka menyampaikan kesimpulan yaitu yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa mereka supaya dikembalikan di sekolahannya masing-masing, tetap mengajar di tempatnya sekolahannya masing-masing. Meskipun tadi Pak Menteri mengatakan bahwa Undang-Undang ASN mengunci bahwa mereka harus kerja di lingkungan sekolah negeri. Nah, kemudian tadi ada isu yang disampaikan kemarin juga muncul, juga tadi disampaikan Ibu Sekjen akan ada judicial review. Saya kira ini harus diselesaikan secepatnya Pak Menteri. Paling tidak harus ada kepastian buat mereka. Yang pertama adalah bagaimana kalau dalam proses judicial review itu yang terjadi seperti apa transisi ini. Ada pilihan, seingat saya dulu pernah ada yang namanya guru yang diperbantukan dari negara kepada swasta. Apakah nggak bisa ini saja dulu sebagai masa transisinya Pak Menteri, Mas Menteri, sehingga dengan demikian teman-teman itu ada senangnya itu full, senangnya itu mutlak, tidak menyisakan tadi yang tidak etis meninggalkan yayasan dan tidak etis juga nendang teman-teman honorer yang di negeri itu. Sehingga dengan demikian dikembalikan saja kepada kebijakan yang lama yang pernah terjadi dan itu pasti ada regulasinya. Sehingga dengan demikian teman-teman itu merasa nyaman. Yang kedua, ternyata kebijakan ini menyisakan masalah juga kepada teman-teman honorer yang di negeri. Mereka selama ini kalah dengan yang swasta karena swasta punya dapat afirmasi, yaitu mendapatkan kebijakan lebih mudah untuk memperoleh serdik, sertifikat pendidikan. Sementara teman-teman yang honorer yang di negeri itu sulit karena mereka harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat strukturalnya yang kemudian ada aturan tidak boleh mengangkat honorer. Efeknya tentu saja mereka yang sudah ngajar cukup lama di negeri itu ya tidak mendapatkan sertifikat pendidikan. Karena tidak mendapatkan sertifikat pendidikan, maka mereka tidak mendapatkan afirmasi yang ujuk-ujuk ada 100% untuk yang teman-teman mendapatkan sertifikat pendidikan tersebut. Jadi karena itu kebijakan ini ternyata kok dicicil seperti ini.
ketika ada gerakan memprotes kemudian berubah, lalu ada berubah lagi dan berubah lagi. Nah, tapi yang paling ujung yang sekarang ini, yang belum terakhir tapi masih ada yang ketiga nanti, itu ternyata menyisakan masalah yang luar biasa, sehingga kemarin aliansi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat datang ke sini bareng-bareng, plus juga dari PGRI dan lain sebagainya. Yang itu mereka penyelenggara pendidikan yang jauh sebelum negara ini merdeka sudah menyelenggarakan pendidikannya. Karena itu saya kira ini mendapatkan perhatian yang serius dari Pak Menteri, yaitu masa yang sudah diterima ini kira-kira seperti apa. Kalau kami mengusulkan, oke, silahkan saja ada judicial review, tetapi kalau bisa sebelum ini dijadikan, kembalikan kepada kebijakan pemerintah yang pernah terjadi, yaitu ada guru perbantuan dari negeri kepada swasta, yaitu mereka-mereka yang tadi diterima, dia adalah guru honorer di tempatnya, P3K di tempatnya di swasta, tapi dengan status baru dia adalah P3K. Itu yang pertama. Nah, saya berharap Pak Menteri dengan pengalaman yang semacam ini dan kecerdasan Pak Menteri yang telah dimiliki dengan teman-teman sekalian, digabungkan untuk nanti yang ketiga. Kami berharap periode yang ketiga besok itu adalah husnul khotimah, tidak menyisakan masalah lagi. Yaitu teman-teman yang teman-teman negeri tadi yang tidak mendapatkan afirmasi, gimana caranya supaya mereka juga mendapatkan posisi itu untuk mendapatkan serdik, lalu dapat afirmasi 100%, lalu dia terangkat. Toh kalau seandainya mereka disampaikan semuanya, diterima dengan cara kebijakan itu, 1 juta juga jangan-jangan belum cukup. Artinya belum tidak memenuhi 1 juta, masih ada formasi yang menjadi 1 juta full tadi. Jadi karena itu yang di negeri juga bisa merasa happy. Kemudian teman-teman ini juga ada kebijakan bahwa yang diterima itu adalah dikembalikan ke sekolahannya. Bayangkan Pak Menteri, kita ketemu dengan sekolahan yang 12 orangnya guru itu guru produktif semua. Kemudian dia diterima karena memang sudah dia pinter-pinter. Lalu kemudian yayasannya kecabut 12 orang. Yang tertinggal hanya 3-4 orang guru situ. Siapa yang akan mengganti mereka? Kalau diganti honorer biasa ya tidak berkualitas tentu. Kalau diganti yang berkualitas, kapan mereka akan mendapatkan itu? Apalagi mereka rata-rata adalah yang terdiri dari guru-guru produktif. Sekali lagi mohon supaya yang di periode ketiga ini setelah dievaluasi semuanya dengan baik, itu harus bisa betul-betul nanti husnul khotimah. Yang kedua, kenapa tidak sampai 1 juta? Ini ternyata terkait dengan soal ini sudah, moga-moga ini karena ikut memperjuangkan honorer. Satu lagi Pak Menteri, kepastian mengenai kenapa teman-teman daerah tidak 100% mengusulkan formasi tadi. Karena mereka tidak yakin dengan ini akan dibayar oleh negara. Kenapa tidak yakin? Karena sosialisasinya kurang bagus. Saya ketemu dengan beberapa kepala dinas mengatakan, iya Pak Mujib sudah, itu sudah ada informasi. Tapi bupatinya enggak, saya belum yakin Mas Mujib. Karena belum ada surat kepada kami dan belum kami dikumpulkan. Karena itu kami berharap Pak Menteri, besok kalau ketemu lagi, tolong pastikan bahwa mereka itu yakin dengan kebijakan. Kalau ini enggak, kalau tidak ada kepercayaan, saya khawatir sekali. Yang terakhir, kalau besok ketemu dengan teman-teman dari daerah, tolong juga libatkan teman-teman yayasan, penyelenggara-penyelenggara pendidikan, supaya mereka tahu persis siapa sesungguhnya dan mau kemana kalau sudah P3K, mereka itu bisa nggak kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas. Mohon maaf Nur. Bu Hetifah, Ya. boleh sedikit saya ingin mengkoreksi, boleh klarifikasi boleh nggak Bu? Kenapa? Biar Makanya nanti Mas Mujib ya supaya lebih langsung daripada lupa. Silakan. Mohon maaf karena nanti mungkin ada ya komen yang sama ke depannya, jadi saya ingin koreksi beberapa hal. Poin yang pertama adalah judicial review itu bukan inisiatif pemerintah, itu adalah inisiatif BMPS. Jadi itu bukan salah satu langkah kita atau ide kita, itu adalah mandiri secara organik, badan ini akan melakukan itu. Kami sekedar menginfokan saja. Tentunya itu tidak dalam pertimbangan kita bahwa itu pasti lama dan lain-lain.
Makanya yang hanya kita bisa lakukan adalah mitigasi. Jadi mohon tadi beberapa kali di-mention judicial review, tapi mohon jangan sampai masyarakat mengira itu adalah inisiatif pemerintah. Itu bukan, BMPS yang mengambil inisiatif itu. Dan yang kedua, klarifikasi, karena tadi ada beberapa yang bilang swasta dipaksa ke negeri. Di dalam formulir aplikasinya, jadinya guru swasta itu hanya masuk P3K kalau dia memang ingin kerja di dalam sekolah negeri. Karena di dalam aplikasi proses setiap guru honorer swasta, dia itu milih. Dia milih di komputer, saya mau ke sekolah mana. Dan semua itu sekolah negeri. Jadi dia tahu dari awal, mereka tidak akan masuk itu kalau dia tidak mengetahui bahwa dia harus pindah. Jadi semua sekolah swasta itu secara voluntary memilih lokasi. Jadi itu yang mungkin saya akan investigasi lagi kalau memang ada yang persepsi terpaksa. Tapi setiap guru ini secara voluntary mereka yang memilih sekolah formasi yang mereka inginkan. Guru swasta pun yang mengikuti ronde kemarin, ronde kedua. Jadinya itu mungkin sedikit klarifikasi bahwa tidak ada pihak yang memaksa ini. Ini adalah terserah dia kalau ingin menjadi P3K, artinya ya dia milih lokasi sekolah negeri. Dan saya mungkin kalau mungkin ada persepsi dari masyarakat bahwa mungkin ada guru yang tidak tahu dia harus pindah, tidak mungkin karena dia sendiri yang memilih lokasinya di mana di sekolah negerinya gitu. Jadi mungkin itu sedikit klarifikasi dari dua aspek itu. Mohon maaf Pak, saya ingin lanjutkan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Menteri.